cocok. Nah, perkenalkan nama aku Rizka selaku host podcast kali ini yang akan memandu podcast pada sore hari ini. Nah, tentunya kita sudah temani narasumber kita ya, kita sama-sama orang nih. Mungkin kita sama dulu ya kayak halo Kak Rizky. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktu ini sore-sore menjelang malam nih ya. Terima kasih banget dan mungkin ya Kak karena penonton ini belum tahu nih orang-orang itu dari mana sih kita ya Kak. Mungkin dari kalian bisa perwakilan untuk perkenalan terlebih dahulu nih Kak, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Alif Lastana, berasal dari Pati dan saat ini saya berkuliah di Universitas Samudra Dahlan dengan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oh, berarti sekarang masuki semester 4. Oke, nah kali ini teman-teman kita langsung aja ya. Kita di sini akan membahas mengenai materi yang sangat penting dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yang dimana menjadi dasar pemerintah yang menjalankan kewenangan sesuai materi hukum sehingga tercipta pemerintah yang tertib, adil, dan bertanggung jawab. Nah kalau begitu kita langsung saja nih Kak dalam segmen pertama. Nah kira-kira di segmen pertama kita akan bahas apa teman-teman? Nah kita dalam segmen pertama akan bahas tentang struktur sistem hukum nasional. Nah langsung aja nih ya Kak. Menurut Kak Alif ini ya, mengapa sih mahasiswa, khususnya mahasiswa yang mempelajari administrasi negara perlu memahami sistem hukum nasional? Oke, kita sebagai mahasiswa perlu memahami sistem hukum karena seluruh penyelenggaraan pemerintah di Indonesia harus mengharuskan hukum, Kak. Nah, dengan memahami sistem hukum nasional, kita juga akan memahami bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya serta bagaimana hak-hak masyarakat dilindungi. Berarti hukum menjadi fondasi dalam setiap tindakan pemerintah ya Kak? Betul, Kak. Hukum menjadi fondasi dalam setiap tindakan pemerintah karena di Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan hak-hak masyarakat terlindungi. Oke, berarti kalau berbicara mengenai sistem hukum nasional, apa aja sih Kak unsur yang membentuknya? Oke, menurut teori Lawrence dan Friedman, sistem hukum terdiri atas 3 komponen utama Kak, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Oke, boleh dijelaskan satu persatu nih Kak? Boleh Kak. Yang pertama ya substansi hukum, yaitu seluruh aturan hukum yang berlaku baik berupa peraturan-peraturan seperti undang-undang. Nah yang kedua itu ada struktur hukum ya Kak. Struktur hukum itu yang menjalankan seperti DPR, Presiden, MA dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu kultur hukum, yang mana kultur hukum itu adalah sikap kesadaran sebagai warga negara Indonesia terhadap hukum itu sendiri Kak. Oke. Nah sekarang ya Kak saya balik bertanya ya. Oke boleh Kak. Jadi lagi ditanya nih. Kenapa sih kultur hukum itu penting? Menurut saya nih ya Kak, karena sehebat apapun sebuah aturan ya Kak yang dibuat, kalau masyarakat dan aparat tidak memiliki kesadaran hukum, maka hukum akan sulit diterapkan secara efektif. Jadi ketiga komponen tersebut harus berjalan seimbang nih Kak. Oh betul sekali Kak Rizka. Nah, kultur hukum itu penting ya karena mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah dalam menaati serta menerapkan hukum. Nah oleh karena itu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum itu harus berjalan dengan seimbang ya Kak. Oh keren banget berarti ya Kak. Iya. Nah teman-teman kita sekarang masuk ke segmen 2. Nah segmen 2 ini kita akan bahas hierarki peraturan perundang-undangan. Nah selanjutnya kita akan bahas hierarki peraturan perundang-undangan ya Kak ya. Nah mengapa sih Kak hierarki perundang-undangan itu penting diperlukan? Oke, hierarki diperlukan agar setiap peraturan memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak saling bertentangan Kak. Konsep ini didasarkan pada teori Hans Kelsen yang menyatakan bahwa setiap norma memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Kalau saya tidak salah nih ya Kak, berarti hierarki tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, benar Kak?
Untuk hierarki tersebut terdiri dari yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan apa ya Kak? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terus yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh itu peraturan daerah kabupaten atau kota. Kalau begitu nanti jika terjadi pertentangan antara peraturannya itu bagaimana penyelesaiannya Kak? Ada kalau terjadi pertentangan ya teman-teman, ada beberapa prinsip untuk menyelesaikannya, ada 3 kayaknya. Tapi saya hitung apa ya? Yang pertama ada lex superior derogat legi inferiori. Yang kedua ada lupa ya Kak. Yang kedua itu ada lex specialis derogat legi generali, dan yang ketiga yaitu lex posterior derogat legi priori. Nah, sekarang kita masuki segmen 3 ya teman-teman. Nah, segmen 3 ini tentang fungsi peraturan dalam administrasi publik. Nah, untuk fungsi tersendiri administrasi publik itu seperti apa sih Kak? Peraturan berfungsi sebagai dasar hukum bagi seluruh tindakan pemerintah Kak, yang artinya pejabat pemerintahan tidak boleh bertindak tanpa dasar hukum yang jelas. Nah, selain itu peraturan juga menjadi hukum untuk menjalankan kebijakan publik, mengatur pelayanan kepada masyarakat, serta menjamin adanya kepastian hukum. Nah, berarti sebagai dasar hukum terus pasti ada setiap tindakan pemerintah ya Kak ya? Iya Kak. Nah, sekarang teman-teman kita dan Kak Alif ini akan masuk segmen 4. Nah, segmen 4 tentang prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Nah, apa aja sih Kak prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang harus dipenuhi dalam penyelesaian pemerintahan? Ada beberapa prinsip ya teman-teman, yaitu prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan proporsionalitas. Nah, prinsip legalitas berarti setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan undang-undangan. Yang kedua, prinsip akuntabilitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu menekankan keterbukaan semua informasi terhadap masyarakat. Dan yang terakhir yaitu prinsip proporsionalitas, yang berarti setiap tindakan pemerintah itu harus dilakukan secara seimbang dan tidak boleh berlebihan. Gimana ya Kak? Saya izin sedikit menambahkan ya Kak. Nanti kalau boleh kan kita saling share ya. Nanti dikoreksi ya Kak ya. Nah, prinsip-prinsip tersebut berarti juga diterapkan dalam praktik peradilan tata usaha, benar atau tidak nih Kak? Betul Kak Rizka, dalam praktiknya peradilan tata usaha negara atau PTUN menggunakan prinsip-prinsip tersebut untuk menilai apakah suatu keputusan administrasi itu sudah betul atau belum, sudah sesuai hukum atau belum gitu. Nah, dan penilaiannya itu tidak hanya berdasarkan aturan yang berlaku, tetapi juga memperhatikan keadilan, kepastian hukum, terus asas-asas pemerintahan yang baik itu seperti apa, atau AUPD gitu kan. Terus dengan begitu hak masyarakat itu dapat dilindungi Kak, dan nggak sewenang-wenang lah intinya pemerintah. Saya juga pernah membaca nih Kak di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 1, yaitu mengenai yang mengatur mengenai asas-asas umum pemerintah yang baik ya Kak ya. Betul ya teman-teman yang dikatakan Kak Rizka tadi, di mana Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, terus keterbukaan, kecermatan, terus apa lagi ya Kak? Kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Berarti setiap tindakan pemerintah tidak hanya sah secara hukum saja ya Kak ya, tetapi juga harus sah dan adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Betul Kak. Nah teman-teman, sekarang kita masuki segmen 5 first immersion atau diskusi ini. Nah Nah Kak, di segmen ini saya boleh tanya ke Kak Rizka deh. Aduh, ini malah jadi narasumbernya nanya hosting. Kita selalu sharing Kak. Nggak apa-apa mungkin ya teman-teman, kayak nanti kita saling tukar wawasan atau pengetahuan. Boleh nih Kak, pertanyaan apa nih kira-kira? Kira-kira Kak Rizka tahu itu nggak? Apa sih itu disleksi atau
person itu? Aduh, sebenarnya tuh saya pernah denger ya Kak, tapi kayak masih ngambang gitu. Tapi sebenarnya apa sih Kak diskresi itu tuh? Oke, diskresi atau first person adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam kondisi tertentu Kak. Misalnya, ketika peraturan belum mengatur, belum lengkap, tidak jelas atau terjadi stagnasi pemerintahan. Berarti diskresi ini dibutuhkan agar pemerintah tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat ya Kak ya? Betul Kak, hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 22 ayat 2 menjelaskan bahwa tujuan diskresi adalah yang pertama membentuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan. Nah, jadi diskresi digunakan agar pelayanan masyarakat itu berjalan secara efektif meskipun dalam kondisi tertentu, Kak. Oke, mungkin ini selanjutnya nih saya berikan pertanyaan, tapi mungkin ini ya Kak ya, mungkin Kak menjawabnya lebih pelan-pelan ya Kak, biar teman-teman ini nggak bingung ya terlalu cepet gitu atau nanti nangkepnya susah nih. Nah oke nih, untuk pertanyaan selanjutnya ya, nah kan penggunaan diskresi nih ya Kak, diskresi kan tentu tidak boleh dilakukan sembarangan bukan Kak? Betul Kak. Nah, berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penggunaan diskresi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sesuai tujuan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang ketiga sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan berdasarkan alasan objektif dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta tidak dilakukan dengan yang terakhir itu tuh yang saya maksud tuh dilakukan dengan iktikat yang baik. Oke, nah kalau untuk syarat-syarat tersebut dipenuhi apa aja Kak yang akan terjadi gitu? Kalau tidak dipenuhi ya Kak? Iya. Oke, kalau syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penggunaan diskresi dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan Kak. Nah, akibatnya putusan atau tindakan yang diambil berpotensi dinyatakan tidak sah dan pejabat dapat bersangkutan dengan kepolisian atau yang menangani gitu Kak. Oke, lalu bagaimana sih dengan penggunaan diskresi dalam keadaan darurat Kak? Oke, dalam keadaan darurat seperti bencana alam, pandemi, atau kondisi di luar biasa lainnya, diskresi menjadi instrumen yang sangat penting Kak. Dimana karena kemungkinan ya pemerintah mengambil keputusan tuh kan nggak secepat itu kan. Nah, ada ini ya, ada prosesnya ya, gitu. Nah, itu tuh menggunakan diskresi itu dengan tujuan itu agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan masalah yang mendesak segera ditangani Kak. Oke, jadi bisa dapat disimpulkan bahwa diskresi bukanlah kebebasan tanpa batas ya Kak ya, tapi kebebasannya tetap berada dalam koordinat hukum. Betul Kak. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara nih, dan terima kasih untuk Kak Lili ya yang sudah menemani saya dan teman-teman ini dalam podcast hari ini. Nah, dari pembahasan tadi teman-teman, kita mengetahui bahwa sistem hukum nasional merupakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun selain itu juga prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan penggunaan diskresi harus selalu berdasarkan hukum agar tercipta pemerintahan yang efektif, adil, dan transparan serta akuntabel. Dan terima kasih untuk Kak Lili ya. Terima kasih kembali Kak Rizka, dan maaf ya kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan apabila penjelasan saya terlalu cepat Kak, dan apabila terbelit-belit gitu ya. Ya mungkin dari teman juga memaklumi ya Kak ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Nah, mohon maaf juga saya selaku host apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan atau membawa acara, saya mohon maaf. Saya Rizka selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, podcast ini merupakan tugas dari mata